Ethiopia merupakan negara di ujung Afrika. Wilayah Ethiopia terletak sepenuhnya di garis lintang tropis, dengan ibu kota Ethiopia adalah Addis Ababa yang memiliki makna bunga baru, letaknya hampir di tengah negara itu. Ethiopia adalah negara terbesar dan terpadat di ujung Afrika. Ethiopia berbatasan dengan Eritrea di utara, Djibouti di timur laut, Somalia di timur, Kenya di selatan, Sudan Selatan, dan Sudan di sisi barat. Dulunya Ethiopia berbatasan dengan Laut Merah, sebelum bagian wilayah negaranya, yaitu Eritrea, menjadi negara sendiri. Masih banyak hal mengenai Ethiopia selain letak geografisnya. Berikut adalah fakta menarik Ethiopia yang telah kami rangkum. 1. Ethiopia adalah salah satu negara tertua di dunia. Luas wilayah Ethiopia bervariasi selama ribuan tahun keberadaannya. Di zaman kuno itu, Ethiopia tetap berpusat pada Aksum, ibu kota kekaisaran yang berada di bagian utara negara modern, sekitar 100 mil dari pantai Laut Merah. Wilayah saat ini dikonsolidasikan selama abad ke-19 dan ke-20 saat kekuatan Eropa merambah ke dalam domain sejarah Ethiopia. Ethiopia disorot pertama kali pada 1896 saat mengalahkan kolonial Italia dalam pertempuran Adwa dan sekali lagi pada 1935 hingga 1936 ketika diserbu dan diduduki oleh fasis Italia. Ethiopia adalah salah satu negara merdeka pertama yang menandatangani Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memberikan dukungan moral dan material untuk dekolonisasi Afrika dan pertumbuhan kerjasama Pan-Afrika. Juga berperan atas berdirinya Organisasi Persatuan Afrika sejak 2002, Uni Afrika dan Komisi Ekonomi PBB untuk Afrika yang berkantor pusat di Addis Ababa. 2. Kopi menjadi devisa utama bagi Ethiopia. Pertanian memegang penting sumber pemasukan Ethiopia, meski wilayahnya cenderung kering. Pertaniannya menghasilkan sebagian besar biji-bijian pokok seperti teff, gandum, barley, dan oat serta sorghum, jagung. Sementara jenis pertanian kedua adalah tanaman komersial. Produk termasuk kopi, minyak sayur, lilin lebah, dan tebu. Kopi yang berasal dari Ethiopia adalah satu-satunya ekspor terpenting. Bahkan kopi adalah penghasil devisa utama Ethiopia. 3. Warisan budaya UNESCO berupa gereja dari batu yang dipahat. Gereja Saint George yang sering dikunjungi wisatawan dinobatkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Pelancong akan disuguhkan sebuah bangunan gereja terbuat dari batu besar yang dipahat dan berbentuk menyerupai salib. Arsitektur gereja ini masih aktif digunakan untuk kegiatan keagamaan dan akan sangat ramai saat perayaan Natal atau Paskah. Uniknya, bangunan gereja terbuat dari batuan vulkanik scoria basaltik pada ketinggian 2.630 mdpl. 4. Wisata bangunan sejarah kuno di ibu kota lama Ethiopia. Sebagai salah satu negara tertua di dunia, Ethiopia memiliki banyak bangunan kuno yang menarik. Di Gondar yang dulunya ibu kota Ethiopia pada 1636 hingga 1855 terdapat cukup banyak bangunan kuno. Salah satunya Kastil Gondar atau juga disebut Kastil Fasiladas. Kastil Gondar ada di lingkungan kerajaan Fasil Gebi, sehingga ada banyak tempat yang bisa dikunjungi. Selain itu, Aksum adalah salah satu tempat bersejarah yang ada di Provinsi Tigray, Ethiopia bagian utara, berlokasi sekitar 160 km dari Laut Merah. Dahulunya tempat ini ibu kota kekaisaran pada abad ke-1 hingga ke-7 Masehi. Walau dipercaya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap peradaban di Afrika dan sekitarnya, menandingi zaman Mesir, Yunani, dan Romawi. Tapi di tempat yang sudah diakui sebagai situs bersejarah UNESCO ini tidak banyak naskah tertulis mengenai sejarah atau deskripsi lebih jauh tentang peradaban di Afrika. 5. Mempunyai kolam dengan air yang sangat asin. Kolam air paling asin ini berlokasi di Pond Gatale yang ada di Afar, Ethiopia. Kolam ini dibuat pada tahun 2005 sesudah bencana gempa bumi. Bencana tersebut mengakibatkan terbukanya mata air panas dari bawah tanah. Kemudian air kolam ini diteliti dan mengandung sekitar 43,3% kandungan garam di dalamnya. Tidak heran, air kolam ini rasanya asin. 6. Lebih dari setengah pegunungan Afrika berada di Ethiopia. Kondisi geografis Ethiopia terdiri dari berbagai pegunungan. Bahkan, sekitar 70% pegunungan di benua Afrika berada di Ethiopia. 7.
Depresi Danakil, tempat terendah di benua Afrika. Depresi ini berada di persimpangan tiga lempeng tektonik di tanduk Afrika dan berada sekitar 125 meter di bawah permukaan laut. Dengan panjang 200 km dan lebar 50 meter, gurun yang relatif kecil ini juga merupakan rumah bagi sekitar 25% gunung berapi di Afrika. 8. Depresi Danakil adalah tempat terpanas di dunia. Suhu rata-rata sepanjang tahun adalah 34,4 derajat Celcius menjadikannya tempat terpanas di bumi. Selain itu, wilayah ini juga sangat kering dengan curah hujan hanya antara 100 dan 200 mm per tahun. Meskipun kondisinya ekstrem, tempat ini sering disebut sebagai tempat lahir umat manusia karena banyak fosil hominin purba yang ditemukan di sini selama bertahun-tahun. 9. Mereka menggunakan kalendernya sendiri. Seperti sejumlah budaya dan negara lain di dunia, Ethiopia menggunakan kalendernya sendiri. Kita tidak akan membahas seluk-beluknya, namun pada dasarnya kalendernya mempunyai 13 bulan dalam satu tahun, artinya saat ini secara teknis bulan-bulan tersebut berada di tahun 2012. Mari kita berharap ketika mereka memasuki tahun 2020, mereka mempunyai tahun yang lebih baik dari kita. 10. Addis Ababa adalah ibu kota tertinggi di Afrika. Terletak di dataran tinggi yang berbatasan dengan Great Rift Valley, ibu kota Addis Ababa berada di ketinggian 2.355 meter di atas permukaan laut tertinggi di Afrika. Kota yang luas ini juga merupakan kota terbesar keempat di benua ini dan merupakan salah satu tempat terbaik untuk mencicipi masakan Ethiopia yang lezat.